Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komputer itu bisa jalan? Atau internet itu sebenarnya apaan sih? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari yang bisa kita pegang sampai ke jaringan gaib yang nyambungin kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian penasaran apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ajaib ini? Nah, tenang aja, beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama berpetualang buat nemuin jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yang pertama kita bongkar adalah bagian-bagian fisik dari komputer. Pokoknya semua yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Nah, pertama-tama ada dua konsep utama nih yang harus kita pegang, hardware dan software. Gampangnya gini deh, anggap aja hardware itu badannya komputer, semua bagian fisiknya, terus software itu otaknya yang ngasih perintah ke badan tadi buat ngapain. Tanpa software, ya hardware itu cuma jadi tumpukan besi sama plastik doang, nggak bisa apa-apa. Jadi, yuk kita fokus ke hardware dulu. Sederhananya banget nih ya, kalau sesuatu itu bisa kamu tendang, ya walaupun jangan dilakuin juga ya. Nah, itu namanya hardware. Semua bagian fisik dari sebuah komputer. Contohnya apa aja sih? Nih, ada CPU atau Central Processing Unit. Ini otaknya komputer yang mikir. Terus ada keyboard sama mouse, ini cara kita ngobrol sama si komputer. Monitor, itu layarnya, tempat kita lihat semua hasilnya. Hard disk, nah ini gudang penyimpanannya, tempat semua file dan kenangan digital kamu disimpan. Terus ada printer buat nyetak dokumen-dokumen penting, sama speaker buat dengerin musik. Nah, semua ini itu namanya hardware. Oke, badannya udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke bagian yang bikin badan itu hidup. Yap, kita bakal lihat program-program yang jadi kekuatannya si mesin ini. Software, atau sering juga disebut perangkat lunak, itu sebenarnya cuma sekumpulan perintah yang ngasih tahu si hardware harus ngapain. Ini bagian yang nggak kelihatan, tapi penting banget. Berkat software lah kita bisa ngerjain macam-macam, dari ngetik sampai nonton video. Contohnya pasti kalian udah kenal banget. Ada MS Word buat ngetik-ngetik dokumen, MS Excel buat ngurusin angka-angka, terus ada Paint buat yang suka gambar-gambar iseng. Ini semua itu software atau aplikasi yang tugasnya spesifik. YouTube juga software loh, tempat kita belajar dan cari hiburan. Dan yang paling penting, ada browser. Ini nih, pintu gerbang kita buat masuk ke dunia internet. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya hardware sama software. Yuk kita coba nyalain mesinnya. Ini dia langkah-langkah pertama buat kamu pas pakai PC. Pas komputer baru nyala, biasanya ini nih yang bakal kamu lihat. Ada wallpaper, itu gambar latar belakang yang bisa kamu gonta-ganti sesuka hati. Terus ada icon, itu loh gambar-gambar kecil yang jadi jalan pintas ke program. Dan di bawah itu ada taskbar, biasanya nunjukin jam, tanggal, sama aplikasi apa aja yang lagi kebuka. Cara nyalainnya gampang banget. Pertama, pastiin semua kabel udah nyolok ke listrik. Terus tekan tombol power di CPU-nya, abis itu tekan tombol power di monitor. Udah deh, 3 langkah simple dan kamu siap beraksi. Nah, buat matiinnya ada cara yang sendiri nih biar benar. Jadi yang paling penting, tutup dulu semua aplikasi yang kebuka. Ini biar kerjaan kamu aman kesimpan. Kalau udah, baru deh klik icon home atau start, terus pilih opsi shutdown. Cara ini bakal matiin komputer dengan aman. Komputer kita udah nyala. Sekarang waktunya kita sambungin ke sesuatu yang luar biasa gede. Anggap aja ini perpustakaan terbesar di dunia. Yuk kita ngobrolin soal internet. Kalian pasti sering dengar singkatan WWW kan? Itu kepanjangannya World Wide Web. Ini tuh sistem halaman dan dokumen yang nyambung satu sama lain di seluruh internet. Anggap aja ini semacam sistem katalog buat si perpustakaan raksasa tadi. Iya, salah satu cara paling gampang buat ngebayangin internet itu ya sebagai perpustakaan raksasa. Coba bayangin deh, sebuah perpustakaan yang nggak punya tembok dan isinya buku tentang apapun yang bisa kamu pikirin. Nah, itulah internet. Atau coba pikirin cara lain deh. Anggap aja internet itu kayak jaringan jalan raya global. Sama kayak jalan tol yang nyambungin kota-kota, internet itu jalan raya informasi yang nyambungin miliaran komputer di seluruh dunia. Intinya sih, ini dia definisi internet. Jaringan komputer terbesar di dunia, titik. Dia nyambungin miliaran perangkat secara global dan ngebentuk satu ruang digital raksasa tempat kita semua bisa ketemu. Terus, kita ngapain aja sih di internet? Nah, seperti yang bisa kita lihat, sebagian besar waktu kita tuh dipakai buat nyari informasi sama komunikasi. Sisanya buat hiburan, kayak nonton video atau belanja online.
Wah, internet ini emang serbaguna banget ya. Nah, kita udah lihat nih fondasi dasarnya, dari perangkat keras sampai jaringan global. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, penemuan apa lagi nih yang bakal kamu jelajahi? Ingat, dunia digital itu ada di ujung jari kamu.